Pernah nggak sih kalian mikir kayak, kok utang nggak selesai-selesai ya? Atau kok utangku malah nambah terus sih? Utang kalian nggak akan lunas karena penyebab kalian ngutang itu ya karena kalian nggak paham soal keuangan dan kalian juga udah punya habit buat ngutang. Kalau dari dua hal itu nggak segera kita ubah, utang bukannya lunas tapi malah nambah banyak. Kenapa? Kok bisa? Kalau banyaknya uang kita, kalau kita nggak paham dua hal tadi, bukannya malah berkurang, utang kita malah nambah. Kalau kita punya habit buruk, kita utang buat nutup utang dan seterusnya. Ya, utang kita nggak akan pernah lunas. Utang nggak bisa dibayar dengan uang, dengan doa, bahkan dengan lotre. Terus gimana dong biar utang kita lunas? Tonton terus video ini sampai habis biar kalian tahu solusi terbaik agar utang kalian melunas. Hal pertama yang harus kalian lakuin yaitu ngitung semua jumlah utang kalian. Jadi kalian catat semua utang yang kalian punya di notes, biar kita tahu apa yang harus kita lakuin setelah ini. Biar kita juga tahu mana yang jatuh temponya duluan dan bisa kita bayar lebih dulu. Selain itu, hal ini juga biar kita tahu kebocoran finansial kita. Biar kita juga bisa mikir, kok ternyata pengeluaranku segini banyaknya ya? Dengan ini, kalian bisa ingat kalau utang kalian itu banyak dan kalian bisa lebih rajin bekerja atau cari kerja sampingan. Selanjutnya, kita bikin list pengeluaran kita. Setelah kita tahu nih jumlah utang kita dan kapan jatuh temponya, kita bikin list pengeluaran apa aja yang harus kita keluarin tiap bulannya. Misal nih, pengeluaran pasti, kayak buat listrik, air, wifi, makan, atau lain-lain. Dan juga pengeluaran tersier kayak beli baju, nongkrong di kafe, nonton, dan lain-lain. Pengeluaran tersier ini sebenarnya pengeluaran yang nggak perlu-perlu banget tapi sering kita lakuin. Nah, buat kita tahu pengeluaran kita secara pasti, kita bisa kelompokin jadi 3 pengeluaran. Dan kita taruh ke 3 tempat atau dompet berbeda. Yang pertama, pengeluaran pasti. Yang kedua, pengeluaran tersier. Dan pengeluaran darurat. Pengeluaran darurat ini bisa berupa uang untuk berobat, atau ada saudara yang hajatan. Dengan cara ini kita jadi tahu pengeluaran pasti yang perlu kita lakuin dan nggak bikin kita cuma mengira-ngira aja. Mungkin aja pendapatanmu nggak cukup sebenarnya buat bayar utang atau angsuran. Makanya kita perlu catat berapa sih pendapatan kita biar kita tahu apa sebenarnya pendapatan kita tuh cukup atau enggak buat bayar utang kita. Kalau misal cukup, ya kita coba buat lebih minimalin pengeluaran kita. Kalau misalnya nggak cukup, gimana? Nah, kita bisa bayar minimum dulu. Kalau misal nih dari kalian ada utang di kartu kredit, kalian bisa bayar minimum dulu nih. Nah, kalau kita udah bayar minimum, kita kan nggak akan khawatir ya dikejar-kejar sama debt collector. Pelan-pelan tapi pasti yang penting habit kita ngutang tuh bisa hilang. Habit nahan diri buat gaya-gayaan juga bisa terbentuk. Kalau kita lunasin utang kita yang kecil dulu, kita jadi lebih termotivasi buat bayar utang yang lain. Kita juga jadi ngerasa, wah, yang ini udah lunas nih, tinggal yang itu dong. Dengan ini kita jadi termotivasi buat kerja lebih giat lagi buat lunasin utang-utang yang mungkin lebih gede. Di tahap ini, kalau misalnya kita udah mentok dan nggak bisa bayar, kita bisa lakuin restruktur. Apalagi kalau kita ngutang yang bisa berbunga. Kalian harus nemuin kalau tujuan kalian tuh buat keluar dari utang. Iya, keluar dari utang ini selamanya ya. Pokoknya jangan sampai mikir kalau kalian bakal lari dari utang ini. Kalian bisa lakuin renegosiasi dengan kalian bilang kalau kita pasti bayar utang kita dan kalau bisa tanpa bunga. Nah, mau banyaknya uang kita, kalau kita punya habit utang, ya nggak bakal selesai utang kita. Jadi yang harus kita lakuin mulai sekarang adalah mengubah habit. Habit apa? Iya, habit kita suka beli barang dengan cicilan, pay later atau kartu kredit. Kamu ubah habit itu jadi apa-apa harus beli cash. Kalau emang belum punya uang banget nih, ya disimpan dulu dan beli kalau uangnya udah cukup. Zaman sekarang tuh udah banyak banget situs yang butuh freelancer buat kamu yang punya skill tertentu. Coba kamu cek situs kayak Upwork,
freelancer atau Fiverr. Enaknya kalau kita kerja sampingan kayak gini, kita bisa dapat gaji tambahan dan mungkin bisa buat tambahan kita bayar utang. Kita juga mending segera ngurangin pengeluaran yang nggak perlu atau pengeluaran yang memberatkan buat kita. Kita emang hidup di zaman yang serba wah, jadi kita sering gengsi kalau nggak pakai barang yang minimal sama lah kayak orang-orang. Hal kayak gini harus segera kita ubah biar nggak jadi pressure buat kita dan nambah utang kita. Utang akan berat kalau kita punya habit utang. Makanya coba kamu terapin beberapa tips tadi biar utangmu bisa kecicil atau bahkan lunas. Jangan lupa, kalau langkah kecilmu bisa jadi langkah besar buat kamu nyelesain permasalahan finansialmu.